Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hikayat dengan subtema menilik kearifan lokal dalam hikayat. Adapun capaian pembelajarannya terdiri dari 4 hal. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik tulisan maupun tulis. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Yang keempat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Ada suatu kata-kata yang menarik dari Lewis. Dia adalah penulis dari Britania Raya. Dia berkata, suatu hari kamu akan menjadi tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi. Nah, di sini terdapat suatu pengertian dari hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Sedangkan pengertian lain dari hikayat secara umum merupakan cerita sejarah atau sebuah bentuk dari kesusastraan Melayu Aceh. Oleh karena itu, hikayat banyak menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, hikayat mengalami proses adaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Adapun karakteristik hikayat, yang pertama adalah anonim atau tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang kedua, arkais atau menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga, kesaktian. Tokoh dalam hikayat seringkali memiliki kesaktian tertentu. Yang keempat, statis, yaitu penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Yang kelima, edukatif atau mengandung amanat baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Yang keenam, kemustahilan. Teks hikayat mengandung kemustahilan baik dari segi bahasa maupun segi cerita. Dan yang terakhir, istana sentris. Seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Adapun jenis-jenis hikayat. Hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama ada hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa V dan hikayat Srirama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. Yang ketiga, hikayat berunsur Islam. Contohnya hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar al-Zaman. Namun jika hikayat dilihat berdasarkan isinya, dibedakan juga menjadi 3. Yang pertama ada jenis rekaan. Contohnya hikayat Malim Dewa. Yang kedua dilihat dalam segi jenis sejarahnya. Contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasar. Dan yang ketiga bisa dilihat dalam segi jenis biografinya. Contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim Bey. Hikayat jika dilihat dalam segi isi yang terkandung di dalamnya bisa dibedakan dalam 2 unsur. Yang pertama ada yang namanya unsur intrinsik dan yang kedua ada yang namanya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam, terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting,
sudut pandang, amanat, dan satu lagi adalah gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari luar. Contohnya bisa kita lihat dalam segi biografi pengarang, situasi dan kondisi, nilai-nilai dalam cerita, ataupun latar belakang sosial yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jika dilihat dalam segi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat, di sini terdapat 6 jenis. Yang pertama ada yang namanya nilai religi. Nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan masalah ajaran agama atau hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang berisikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh dari cerita yang dibaca. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berisikan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya-budaya yang berkembang secara turun-menurun dari dalam masyarakat. Yang kelima, ada juga nilai pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya dan pengajaran serta latihan. Dan yang terakhir, ada yang namanya nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan dan juga seni. Adapun dalam mengungkapkan kembali isi hikayat, kita bisa membuatnya menjadi suatu ringkasan atau bisa juga kita menyampaikan isi yang terdapat di dalam hikayat. Jika kita ingin membuat suatu ringkasan yang terdapat di dalam isi hikayat, kita dapat menyusunnya dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik guna menentukan pokok-pokok isi hikayat. Adapun langkah-langkah di dalam pembuatan sinopsisnya, yang pertama, membaca keseluruhan hikayat dengan saksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Dan yang terakhir, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan penting. Sedangkan dalam penyampaian isi hikayat dapat dilakukan secara tertulis dan juga secara lisan. Adapun langkah-langkah di dalam penyampaian isi hikayat itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kita baca hikayat dengan saksama. Berikutnya, kita harus mampu untuk memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Sedangkan yang keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Untuk materi berikutnya adalah kita mampu membandingkan antara nilai dan kebahasaan yang terdapat di dalam hikayat dan cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh dan biasanya hanya berfokus pada satu konflik yang dibangun. Perbedaan antara hikayat dan juga cerpen. Jika dilihat dalam segi unsur intrinsiknya, terutama dalam segi tema, hikayat memiliki tema-tema hampir sama. Sedangkan kalau cerpen, temanya lebih bervariasi dan banyak pilihan. Yang kedua, kita lihat dalam unsur pembangunnya berupa latar. Hikayat itu latar tempatnya sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Sedangkan cerpen, latarnya lebih bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasananya. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Di dalam hikayat, tokoh terbatas, hanya berupa raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Sedangkan cerpen, tokoh yang diciptakannya tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Yang keempat, berupa alur.
Alur di dalam hikayat digunakan biasanya berupa alur maju, sedangkan cerpen ada alur maju, mundur, dan campuran saat mungkin digunakan. Jika dilihat dalam segi sudut pandang, hikayat ini memiliki sudut pandang yang digunakan berupa orang ketiga serba tahu. Sedangkan cerpen ada sudut pandang yang biasa digunakan itu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, bisa juga berupa sudut pandang cerpen. Yang benar ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa hikayat itu bersifat statis. Sedangkan cerpen gaya bahasanya lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Dan jika dilihat dari segi amanat, hikayat itu amanatnya ditulis secara eksplisit. Sedangkan kalau cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit atau tersembunyi. Untuk berikutnya, unsur pembangun jika dilihat dalam segi unsur eksplisitnya. Yang pertama kita lihat dalam segi biografi pengarang. Hikayat ini nama pengarangnya biasanya tidak disebutkan atau anonim. Dan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat dominannya berupa nilai agama dan juga pendidikan yang paling menonjol. Sedangkan kalau cerpen, pengarangnya itu ditampilkan atau disebutkan. Dan nilai-nilai yang didapat bisa lebih beragam, bisa berupa sosial, budaya, agama, bisa juga berupa nilai pendidikan. Adapun langkah-langkah di dalam penyusunan hikayat di dalam bentuk cerpen. Yang pertama, kita harus mampu untuk meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Yang kedua, mendaftarkan konflik-konflik antara tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. Dan yang keempat, itu mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Oke, itulah materi yang berhubungan dengan teks hikayat atau cerita rakyat. Untuk sekarang, saya akhiri pertemuan kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.